Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan berita Papua pagi ini. Dan bagi Anda yang baru bergabung bersama kami, akan kami hadirkan kembali 3 berita utama kami. Unjuk rasa mahasiswa di Manokwari, Papua Barat berujung ricuh sehingga dibubarkan polisi. Pembakar kantor Bupati Jayapura diringkus polisi. Tidak terima diganti, belasan aparatur sipil negara di Mimika, Papua Tengah berunjuk rasa dan memblokade kantor. Satreskrim Polres Jayapura meringkus pelaku pembakaran di komplek perkantoran Bupati Jayapura. Arkilaus tercatat sebagai mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di kota Jayapura. Ia ditangkap di rumah kontrakannya di BTN Ceria Sentani, Kabupaten Jayapura. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku mengaku membakar kantor pemerintah lantaran sakit hati dengan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Saat ini polisi masih mendalami keterlibatan pihak lain karena diduga kuat pelaku tidak bertindak seorang diri. Yang dilakukan untuk melakukan pembakaran di 2 kantor yang ada di kantor Bupati, yaitu karena sakit hati dengan kebijakan pemerintah. Nah, ini kita lagi mendalami poin-poin apa aja yang menjadi latar belakang beliau yang bersangkutan untuk melakukan aksi pembakaran. Hingga saat ini baru kita mengamankan 1 orang. Namun dalam pengembangan masih tetap bekerja sama-sama dengan tim dari Polda maupun dari Satgas untuk bisa mengungkap beberapa kasus kebakaran yang terjadi. Untuk di tahun 2023 juga yaitu ada 3 kali aksi pembakaran. Yang pertama di kantor Kemenang, yang berikut di Gedung A atau Bupati, dan juga alat berat yang berada di Kali Kemiri. Rentetannya cukup pendek waktu. Dari hasil pemeriksaan sementara dan peraturan masih melakukan sendiri, tapi tidak menutup kemungkinan masih ada kegiatan lain atau orang lain yang terlibat. Memang kendala kita dalam pemeriksaan dan bersangkutan memang cukup tertutup di dalam memberikan keterangan. Itu bukan jadi kendala, tapi kita akan kembangkan lagi dengan bukti-bukti yang memang diperoleh oleh tim. Pada 31 Agustus malam, pelaku diduga bersama sejumlah orang membakar kantor Kementerian Agama. Lalu pada akhir bulan Oktober, pelaku kembali beraksi. Kali ini membakar 6 kantor dinas milik pemerintah Kabupaten Jayapura. Akibat perbuatannya, pelaku dikenakan pasal pembakaran dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Arthur melaporkan dari Kabupaten Jayapura, Papua. Bawaslu Kepulauan Yapet melakukan pertemuan dengan sejumlah partai politik peserta pemilu di Kota Serui. Pertemuan membahas tentang kampanye pemilu yang saat ini tengah berlangsung. Acara ini juga dihadiri kepolisian, kejaksaan, Kesbangpol, dan tim Gakumdo. Sejumlah pihak memberikan masukan terkait kampanye dan pelanggaran yang terjadi hingga prosesi pemungutan suara pada Februari tahun depan. Peserta yang hadir juga berdiskusi terkait potensi kerawanan pemilu serta antisipasi pelaporan pelanggaran pemilu. Pada dasarnya bahwa pemilu tahun 2024 menjadi catatan penting bagi kita bersama bahwa di tahun 2019 banyak catatan-catatan juga terkait dengan pelanggaran pemilu, sehingga untuk mencegah terjadinya pelanggaran pemilu pada pelaksanaan nanti pada tanggal 14 Februari 2024 melalui kegiatan diskusi santai yang kami Bawaslu gagas dan kami laksanakan bersama. Tentu sangat penting bagi kita semua dalam diskusi sebentar kita akan membahas hal apa yang kita lakukan dan kita kerjakan bersama untuk mencegah terjadinya pelanggaran.
peserta menyambut baik sikap Bawaslu mau berdiskusi dengan partai politik, sehingga semua saran tertampung dan disepakati agar tercipta pemilu damai dan aman. Para peserta berharap Bawaslu Yapen bisa bersikap tegas terhadap laporan dugaan pelanggaran pemilu 2024 dan berani menjatuhkan sanksi bagi mereka yang melanggar. Eman Beta melaporkan dari Kepulauan Yapen, Papua. Saya mengajak Bapak Ibu yang mana? Forum Kerukunan Umat Beragama Mimika menggelar doa bersama untuk mewujudkan pemilihan umum yang aman dan damai di Kabupaten Mimika. Doa bersama juga dihadiri Pemda, TNI Polri, dan seluruh ormas se-Kabupaten Mimika dengan mengusung tema merajut kebersamaan menuju pemilu damai. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Mimika, Yan Slamet Purba, mengajak seluruh masyarakat agar memilih sesuai dengan hati nurani dan menolak dengan tegas politik uang. Ia juga mengingatkan kepada seluruh aparatur sipil negara agar bersikap netral. Sehingga ada namanya toleransi di situ. Ya. Kapan dia melampaui, berarti sudah terjadi gesekan. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, kita dalam masuk ke dalam proses sekarang, proses tahapan ini, mari kita ikuti sama-sama. Jika ada pelanggaran, dilaporkan. Sedangkan dari perwakilan Bawaslu Kabupaten Mimika, Salahuddin Renyaan meminta masyarakat tidak segan melapor ke Bawaslu jika menemukan pelanggaran dalam pemilihan umum. Bapak Ibu, kita semua yang berada di sini akan memilih keterwakilan masyarakat di kursi DPR. Untuk apa? Mengawasi atau mengawal berjalannya roda pemerintah. Dan pada tanggal 27 November 2024 kita menghadapi agenda terakhir, yaitu pelaksanaan pemilihan kepala daerah, yaitu gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan wali kota dan wakil wali kota. Jadi selaku komisioner atau pengawas pemilihan umum khususnya di Kabupaten Mimika, saya menjaga kita semua, terutama kepada masyarakat, menggunakan hak pilih, memberikan hak suara sesuai dengan hati nurani. Acara kemudian ditutup dengan doa yang dipanjatkan perwakilan 5 agama di Kabupaten Mimika. Igo Batmomolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah.